dibela oleh Bakti Karya. Yang dibela Bakti Karya itu adalah kesepakatan agung. Bagaimana bangsa ini yang begitu beragam bersepakat untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, yang sama-sama menolak penjajahan tetapi juga berperan aktif. Ciri manusia itu kan Kang, selain wujudnya berupa hewan gitu, tapi punya akal. Tapi nggak cuma punya akal, itu kata benda kan, otak kata benda. Sebetulnya yang menjadi ciri manusia dengan makhluk lain itu proses berpikirnya, bagaimana menggunakan otaknya, akalnya. Nah, dalam hal menggunakan akal ini atau proses berpikir ini, berpikir itu bisa sampai bisa mengkritisi pikiran sendiri. Jadi kalau cuma berpikir aja, mengumpulkan informasi aja gitu, atau mengambil keputusan-keputusan tertentu saja, itu hewan lain bisa melakukannya. Ya, lumba-lumba atau mamalia lain itu kan bisa melakukannya. Tapi kalau sampai bisa mengkritisi pikiran sendiri, mereview hasil pikiran sebelumnya, itu kan eksklusif hanya manusia yang bisa melakukan itu. Ada proses perenungan ya, Refleksi di situ. Nah, ngomong-ngomong soal proses berpikir, ini proses berpikir ini kan cuma apa, bagian keseluruhan. Sebetulnya ada pengambilan keputusannya itu ada di otak, dan pengambilan keputusan itu berkaitan dengan sumber-sumber informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan. Informasi-informasi itu berasal dari alat-alat indera, seluruh alat indera yang ada dalam tubuh. Jadi sel otak itu bisa menyiapkan berapapun informasi yang diterima oleh alat indera sesuai dengan level perkembangan masing-masing. Nah, proses dari mulai mencari informasi lewat alat indera itu, menyimpannya di dalam memori, lalu menggunakan informasi-informasi yang ada di dalam memori untuk menjadi keputusan itu namanya belajar. Jadi belajar itu aktivitas fisik. Selama ini kan orang belajar itu ya aktivitas biasa. Belajar apa? Ya mencari informasi. Nggak cukup di situ. Belajar apa? Mengisi pikiran dengan informasi-informasi yang nggak cukup itu. Bukan hanya persoalan mengolah saja, tapi seluruh rangkaian dari mulai bagaimana alat indera disiapkan menerima informasi itu ditampung dalam memori dalam otak, dan bagaimana memori dalam otak itu bekerja mencari keputusan-keputusan sampai akhirnya menjadi sebuah keputusan. Itulah proses belajar. ya termasuk lahir sekolah ya. Ini tampaknya berkaitan proses keputusan untuk membangun sekolah multikultur. Nah itu juga boleh jadi melalui proses itu kan, Plus mengumpulkan informasi dan masuk akal. Jadi begini, saya selalu bicara ke teman-teman yang lain, apa urgensi pendidikan multikultur sih sebenarnya? ya. Terutama dalam proses belajar itu. Apakah ini membantu orang-orang belajar lebih baik gitu? Atau hanya program saja? Nah, sebetulnya itu dalam aktivitas belajar tadi bisa terjawab. Informasi-informasi yang diterima lewat alat indera itu disimpan di kepala itu menjadi referensi pengambilan keputusan, kan kayak gitu tadi tuh. Ada yang bergerak di dalam otak itu. Nah, ketika ada stimulan tertentu, otak harus mengambil keputusan apa? Si otak itu akan memproses, mencari informasi di dalam sel-sel otak. Ketika informasi yang ada di sel-sel otak itu hanya sedikit, otomatis pengambilan keputusannya mungkin cepat, tapi kemungkinan tepat belum tentu. Makanya semakin banyak informasi, semakin memungkinkan informasi itu tepat. Nah sekarang pada saat orang berbicara soal isu kebangsaan misalnya, berbicara soal toleransi, bagaimana memahami orang lain, bagaimana memahami orang lain yang beda suku atau beda agama gitu,
ketika indranya tidak dilibatkan. Jadi kita cuma ngomong misalnya suku atau ras Melanesia aja gitu, nggak pernah kita benar-benar ngomong, berarti ada alat indera tertentu yang diabaikan, Terputus ya. iya, nggak komprehensif gitu. Lain cerita ketika orang ketemu langsung, salaman langsung, oh gini tuh kulitnya suku-suku yang lain itu, oh gitu loh bahasa obrolannya gitu, oh gitu aroma orang dari ras lain itu, oh begitu tuh kalau udah ketemu, oh begini rupanya. Dan suasana yang melekat di orang itu atau di tradisi itu, makanya beda sekali antara orang yang pernah hidup di daerah, misalnya taruh kita contoh daerah Papua, dengan orang yang tidak pernah berangkat ke Papua, atau orang yang belum pernah ketemu dengan orang Papua. Itu responnya akan beda, karena informasi yang diterima oleh tubuhnya itu berbeda. Ya. Jadi si otak tidak bisa memproses karena keterbatasan informasi, sehingga keputusannya kemungkinan keliru. Pada saat membuat kebijakan, kemungkinan sudut pandang orang Papua tidak dilibatkan misalnya, karena bisa terjadi. Tapi begitu kita pernah ngerantau, begitu kita pernah sering berinteraksi, pernah hidup bersama, informasi itu menjadi lengkap. Nah disitulah ketika manusia atau orang-orang Indonesia gitu mengambil keputusan yang lebih pas, lebih tepat, sebenarnya tergantung input yang dia terima gitu. Ya tapi bisa secara sederhana itu lahirnya multikultural, kelas kultural itu seperti apa tuh prosesnya gitu. Karena memang di Priangan Timur, di Parigi, di Pangandaran kan sama sekali boleh jadi itu langkah yang di luar apa namanya, di luar jangkauan, bukan di luar jangkauan ya, jadi Di luar kebiasaan. saja karena memang ya kalau kita mau bikin sekolah kan oke, SMK paling kan sudah jelas nih ada multimedia gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah ini kan multikultural. Iya kan, lembaga pendidikan ini hadir untuk memfasilitasi proses belajar semua orang. Nah, untuk apa sih itu semua? Kalau kami sih punya misi, sekolah ini harus hadir sesuai dengan semangat yang dulu dibangun oleh para pendiri Republik, oleh orang-orang yang percaya bahwa nasionalisme, spirit kebangsaan itu menjadi pilihan yang tepat untuk kita membuat sistem supaya bisa hidup bersama. Makanya konsepsi kebangsaan, konsepsi tanah air, konsepsi bahasa yang bisa menyambungkan atau menghubungkan orang-orang dengan suku yang berbeda-beda bahasa ini, konsepsi itu yang diperjuangkan sampai akhirnya dirumuskan sebuah undang-undang dasar. Di dalamnya itu ada pembukaan undang-undang dasar, dan disitulah tercantumnya tujuan besar Misakon Golidon. Disitulah orang-orang terdahulu mencari titik temu, bersepakat untuk membentuk negara ini. Jadi kami punya misi ke arah sana, dan misi ke arah sana itu kan di preambul undang-undang itu jelas. Selain kita mendirikan pemerintahan Republik Indonesia, itu kan tujuannya jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut upaya perdamaian dunia. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan mencerdaskan kehidupan anak sekolah atau kepalanya anak sekolah, tetapi seluruh warga masyarakat. Nah, mencerdaskan di sini ini kan artinya supaya tujuan nanti kemerdekaan yang berdasar kepada Pancasila itu dan diakhiri dengan poin kelima untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Otomatis orang-orang yang sekarang berkesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan, salah satunya ya fokus ke situ, mencerdaskan untuk apa ya, pada akhirnya mengadministrasi keadilan sosial supaya ya orang hidup enak, menjalani hidup berkebangsaan yang bebas ini. Orang bisa mengenal, memahami, mencintai tanah air ini.
dan orang bisa begitu mudah saling berbagi walaupun berbeda latar belakang suku budaya, tetapi bisa saling terhubung satu sama lain. Nah makanya kalau ditanya SMK Bakti Karya kenapa bikin program kelas multikultural, ya karena kami punya misi kami adalah menjalankan undang-undang. Itu kan setelah berapa tahun ya sampai sekarang untuk program itu digulirkan. Ada 7 tahun. Ini angkatan ke-7. Jadi minggu lalu baru datang siswa-siswa angkatan ke-7. Seluruh siswa itu ada 23. Ada yang dari Malaysia 3 orang belum datang. Jadi yang ada di sekolah itu baru 20 siswa. Nah, si 20 siswa ini dari 8 provinsi. Ada dari 15 kabupaten kota, dan yang membanggakan adalah jumlah suku mereka ini cukup banyak. Dari sisi jumlah suku ya, digabung dengan siswa-siswa yang lama itu 30-an suku, 30 itu sudah ada di Bakti Karya. Dengan alumni lebih 40 lebih gitu. Nah, baru kan masih hangat ini, baru teman-teman baru pada datang, baru pada ngikutin kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di kami itu namanya Aji Loka Gembira. Jadi mengaji, loka itu kan alam, lingkungan atau tempat hidup gitu. Gembira itu ya dengan semangat gembira. Ini yang sudah angkatan ke-7. Ya, berarti kan misi itu kan semakin ketemu kan sebetulnya. Ya, alasannya jelas, mendukung proses belajar sudah pasti karena input yang diterima lebih banyak kira-kira. Ya. Dengan berbagai macam varian itu, akhirnya otak bisa berkembang. Sel-sel yang tadinya kosong, nganggur gitu, kadang nggak dipakai, itu jadi aktif gitu. Gara-gara stimulannya menuntut untuk otak memproses itu supaya pengambilan keputusannya lebih tepat kira-kira gitu. Dari sisi spirit kebangsaan udah jelas kok. Yang kita serius ada pertanyaan yang menggelitik, sebenarnya apa sih yang dibela oleh Bakti Karya? Yang dibela Bakti Karya itu adalah kesepakatan agung. Bagaimana bangsa ini yang begitu beragam bersepakat untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, yang sama-sama menolak penjajahan tetapi juga berperan aktif dalam itu tadi, membentuk sebuah tatanan peradaban yang baik, bahkan mempromot ke dunia itu perdamaian dunia. Itu kan semata untuk menjawab hak manusia atas hidup. Katakanlah kalau program multikultural ini inovasi, ya kan, karena memang baru, ya katakanlah inovasi gitu. Nah, SMK itu kan punya konvensi begitu gitu kan. Nah, biasanya antara konvensi dan inovasi, sesuatu yang sudah biasa itu selalu ada benturan gitu. Nah, itu bagaimana dirasakan nggak ketika memulai program ini, ada benturan gitu nggak? Ada, tetapi itu kan hal yang lumrah gitu. SMK dengan sendirinya ya akan menjawab kebutuhan vokasional. Nah, tetapi siswanya, inputnya dalam proses menjalani proses belajar itu atau membentuk suasana belajar itu diperkaya gitu. Nah, justru ini akan memudahkan pada saat siswa-siswa belajar tentang vokasi gitu, tentang jurusannya. Justru prakondisi ini, inputnya ini diperkaya dengan hadirnya berbagai keragaman, perbedaan di situ. Jadi sebetulnya memperkaya, tidak malah bertubrukan begitu. Kan perkaranya siapapun yang belajar multimedia, orangnya kan pasti punya identitas. Umumnya identitasnya kan seragam. Nah, kami identitas siswa ini beragam, kan nggak mempengaruhi struktur kurikulum multimedia gitu. Justru malah memperkaya, sehingga
anak kami jurusannya multimedia gitu, terus sekarang yang tahun ini udah mulai ke broadcasting dan perfilman, itu justru memperkaya bahan konten yang akan diangkat, yang akan diolah gitu di dalam praktek-praktek keseharian. Ya. Nah, itu penting karena kami ini kan sedang menyelenggarakan sekolah yang bagaimana ini menjadi sekolah yang ramah publik. Nah, ini sebetulnya kuncinya tuh di ramah publiknya. Ya. Multikultur itu satu program saja gitu, program untuk bagaimana si input siswanya itu atau si siswanya itu beragam pada saat belajar gitu. Tapi sesungguhnya kekuatan terbesar Bakti Karya itu justru pada saat ramah publik, pelibatan publik di seluruh tahapan itu, dari mulai tahapan yang pokoknya di 8 standar pendidikan itu publik terlibat. Contoh kecil kan, komite sekolah kita buka, siapapun di internet kita buka sesuai dengan ketentuan Permen. Udah tuh. Nah, terus siapapun yang mau ngajar kami persilahkan. Bahkan setiap hari di Bakti Karya itu orang bisa ikut terlibat dalam proses belajar. Ada namanya kelas profesi, kalau dulu cuma seminggu sekali, kalau sekarang setiap hari itu bisa orang-orang terlibat sharing di tempat kami. Nah, itu di website itu udah ada ininya. Nah, terus dari sisi misalnya pembiayaan, lo jelas Bakti Karya dibiayai oleh publik, yang kebanyakan anggarannya dikelola oleh publik dan laporannya ada di website itu. Nah, terus apa yang standar isi ini, apa sih sebetulnya yang akan dipelajari di Bakti Karya? Kami membuka itu, makanya tinggal klik kurikulum. Di situ ada 3 kelas ekologi, kelas humaniora, dan kelas multimedia sesuai jurusan. Nah, kelas-kelas ini untuk apa? Apakah sama dengan tadi kelas multikultural? Nah, kelas ini maksudnya adalah kelompok-kelompok belajar. Jadi dari 23 mata pelajaran kami kumpulkan guru-guru setiap rumput sesuai dengan visi lembaga. Karena kan visi lembaga itu tumbuh harmoni. Tumbuh harmoni gitu, tumbuh berkembang harmonis gitu dengan alam, dengan lingkungan sosial, budaya gitu, dan dengan teknologi. Makanya kami kelompokkan itu. Nah, inovasinya sebetulnya malah di situ. Inovasi kurikulum yang dilakukan oleh Bakti Karya mengelompokkan rumpun-rumpun belajar sesuai dengan visi besar lembaga gitu. Dan tadi menarik, sekolah ini juga menekankan atau mengarus utamakan supaya antara sekolah dengan lingkungan itu terhubungkan, ramah publik gitu. Iya. Nah, itu bagaimana prosesnya untuk memperkuat itu supaya antara sekolah dengan lingkungan sekitar terjalin harmoni tadi? Ya kan, sekolah itu bukan tempat yang seperti konsepsi orang-orang dulu ya. Sekolah itu seperti tempat orang khusus untuk menghadapi pekerjaan tertentu gitu loh. Makanya dialienasi, terpisah dari masyarakat. Nah, kalau kami menganggap sekolah itu wahana saja, wahana belajarnya orang-orang yang mau menjalani hidup. Otomatis nggak bisa jauh-jauh dari kehidupan. Nah, kehidupan yang dimaksud ini adalah kehidupan lokal di mana dia berada. Termasuk sekolah itu ada konteks sosial di situ, lingkungan terdekat, ekosistem terdekat. Ada yang ekosistem yang istilahnya ini umum, publik gitu. Nah, ramah publik di sini termasuk juga yang lingkungan masyarakat terdekat dan masyarakat yang jauh, kira-kira gitu. Nah, akses pintu masuk lah istilahnya untuk mengakses informasi yang ada di sekolah untuk publik yang jauh itu lewat website. Untuk yang dekat ya lewat aktivitas sehari-hari. Makanya kami bikin kan Kampung Nusantara. Sebetulnya untuk menciptakan ekosistem publik terdekat sekolah gitu. Nah, harapannya supaya siswa nggak jauh juga dari publik. Warga terlibat di sana dengan siswa di sana. Iya, terlibat karena kan kalau tidak terlibat mereka akan terputus informasi. Sementara ya ini nilai-nilai, value-value yang ada di masyarakat tuh banyak yang tersimpan di orang tua kita. Kalau kita tidak berinteraksi dengan orang tua misalnya, atau dengan lingkungan yang real di masyarakat, misalnya dengan anak-anak muda lain di kampung itu misalnya, ya
bagaimana kita mau menjalin asa, menjalin relasi gitu, menjalin rasa sesama manusia. Bisa lebih spesifik lagi, itu Kampung Nusantara itu seperti apa tuh? Nah, Kampung Nusantara ini sebetulnya lingkungan masyarakat sekitar, tapi kami bentuk kan mulanya dari konsep Tri Pusat Pendidikan. Ki Hajar Dewantoro misalnya bilang Tri Pusat Pendidikan itu ada di keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah. Ketiganya itu mempengaruhi suasana belajar dan proses pembelajaran. Di lingkungan keluarga misalnya, apa yang dilakukan oleh orang tua itu nyaris menjadi teladan, atau istilahnya diikuti oleh anaknya, bisa jadi diikuti, bahkan diikuti secara sempurna gitu. Makanya lingkungan di keluarga ini mestinya disiapkan betul-betul. Makanya muncul kan parenting misalnya, tapi yang berkaitan dengan bagaimana cara ngurusin anak gitu. Nah, karena di kami sistemnya orang-orang pada merantau tuh, nah, lalu ngumpul di lingkungan keluarga di asrama itu, jadi keluarganya itu ada di asrama kira-kira gitu. Agak jauh berbeda dengan keluarga yang utuh, tapi ada sisi bagusnya merantau itu. Kalau secara genetik orang diwariskan pola oleh orang tuanya di dalam kepalanya gitu. Nah, si polanya itu akan berubah perlahan-lahan dan akan mengikuti pola di mana dia hidup di situ. Ya. Nah, polanya ini akan juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Makanya di Kampung Nusantara polanya itu kan melibatkan berbagai macam simbol, berbagai macam aktivitas, kegiatan supaya itu melengkapi suasana belajar dan proses pembelajaran. Sampai-sampai di Kampung Nusantara ada 30-an rumah lebih itu di mural. Ya. Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua misalnya. Ya. Itu di mural sebetulnya untuk melengkapi tadi suasana dan proses belajar. Artinya Kampung Nusantara ini juga dilembagakan kan gitu? Atau bagaimana? Dilembagakan, bahkan sekarang diperluas jadi satu desa. Satu desa. Sebetulnya nggak ada urusan antara RT, satu dusun, satu desa, atau satu apapun lah wilayah administratif, karena ruang sosial yang dibutuhkan itu justru adalah sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya tradisi, sebanyak-banyaknya interaksi. Makanya selain mereka yang tinggal di situ, si Kampung Nusantara ini juga disiapkan untuk orang-orang dari jauh yang datang ke Pangandaran mau live in, menginap di situ. Nah, jadi jauh lebih itu, karena yang kita butuhkan itu ya semakin bukan hanya ngomongin wilayah administratif di sebuah kampung, tapi lebih luas, keterlibatan publik yang bisa juga live in di situ, misalnya mahasiswa live in di situ. Nah, itu yang membuat harapan untuk membuat ekosistem belajar itu lebih lengkap gitu. Karena kan ada karakteristik sih, otak di kepala itu kan nggak mungkin dia udah penuh nih, nggak bisa direkam lagi, kan nggak bisa begitu. Otak itu selalu punya sel yang di dalamnya bisa dititipi informasi, dan itu walaupun kita sedang tidur, informasi-informasi itu bisa diterima oleh otak kita. Makanya sangat luas sekali, sangat banyak sekali informasi yang bisa ditampung dalam otak. Sayang banget kalau ini input dari luarnya yang diterima alat indera yang berasal dari lingkungan sekitar itu kurang gitu, atau hanya itu saja. Nah, tadi menarik, sekarang malah radiusnya sudah satu desa. Awalnya memang lingkungan satu RT di lingkup sekolah terdekat gitu kan. Nah, itu bagaimana bisa berkembang gitu? Artinya itu sederhana saja itu. Artinya gini, ini kan pertanda bagus kan gitu. Pertanda bagus artinya konsep atau program ini juga berterima di masyarakat kan gitu. Iya. Kalau dulu yang satu RT itu apapun kegiatan, misalnya dukungan dari pihak luar, penerima manfaatnya hanya satu RT. Nah, sekarang ini diperluas kira-kira gitu. Kalau program kami sendiri dari sekolah sebetulnya melibat dengan warga masyarakat sudah satu desa dari dulu. Misalnya pada saat Agustusan, nah kita ikutan sama-sama, itu kan satu desa. Sampai ada dulu pertama kali ada orang Papua datang ke sana, orang-orang berfoto sampai ngantri berfoto gitu. Ya itu melibatkan warga satu desa gitu. Di satu sisi kan kita
bangga juga ya, bisa orang yang tadinya nggak punya kesempatan lah untuk ketemu ngobrol langsung dengan orang Papua, akhirnya orang Papuanya ada di situ gitu. Ya. Itu kan di satu sisi pencapaian yang serius gitu, walaupun kita juga kaget gitu, oh seasing inikah teman-teman kita yang berasal dari luar daerah itu. Makanya program ini ya akan terus dilanjutkan supaya hubungan baik antara orang warga lokal di situ dengan orang dari berbagai macam suku ini terus terjalin. Nah ini kan kayak emang buat apaan sih kok harus terhubung satu sama lain? Loh iya, untuk menyadari kalau bangsa kita ini luas dan beragam ya. Di lain sisi kita sedang menyiapkan istilahnya air minum. Suatu saat orang itu kalau jalan itu kan pasti haus kan. Dalam kehidupan sehari-hari kita suatu saat pasti kita akan konflik. Nah, menyadari suatu saat bisa terjadi konflik entah karena konflik politik atau karena ya ada persoalan-persoalan sosial gitu, karena memang perbedaan itu selalu akan melahirkan dinamika gitu. Nah, pada saat itu terjadi, kami sudah menyiapkan air ini jauh-jauh hari gitu. Memang berat, memang prosesnya panjang gitu, tetapi mendingan kita menyiapkan si air ini, kalau mana tahu suatu saat kita haus, kita tinggal minum, daripada pada saat haus kita nggak ada air sama sekali. Kalau terjadi konflik di masa depan, kita sudah punya banyak pendamai, banyak juru damai karena pernah hidup bersama, terhubung di bakti karya, daripada suatu saat terjadi konflik kita susah membangun hubungan damai. Dan itu mereka alumninya tersebar juga kan? Alumninya tersebar saat ini kan sudah lumayan di tiap pulau-pulau besar lah, paling tidak sudah ada, bahkan pulau-pulau kecil di daerah terdepan gitu sudah ada. Ada yang di perbatasan Timor Leste, ada yang di perbatasan Australia, ada yang di perbatasan Malaysia gitu. Malah sekarang Riau itu kan berbatasan dengan ini kan, ya deket lah dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand bahkan. Ya itu sudah ada gitu. Terus sesama ada orang dari pedalaman yang nggak ada laut di daerahnya gitu, atau orang yang hidup di laut gitu tapi kekurangan air sampai butuh air saja harus pindah pulau, itu ada gitu. Nah, bagaimana caranya supaya dengan alumni ini juga tetap terhubung gitu? Karena ini menarik gitu ketika sudah 7 tahun nih bakti karya menelurkan katakanlah lulusan juru damai apa namanya, peace worker kita sebutnya. Jadi pada saat lulus itu siswa-siswa itu gelar pamit. Nah, gelar pamit itu kenapa istilahnya gelar pamit gitu? Karena mereka akan pamitan. Tugas mereka sesungguhnya bukan. Tugas mereka sesungguhnya adalah menjadi peace worker. Pekerja-pekerja perdamaian. Karena kedamaian dimanapun harus diusahakan. Mustahil ada suasana yang damai tanpa diupayakan. Dan disitulah perlu orang-orang yang mau mengabdikan hidupnya, mau melakukan rekayasa sosial misalnya, atau mau membangun tradisi-tradisi yang mendamaikan. Makanya kita sebut peace worker. Peace worker artinya tetap mereka juga terjalin ya komunikasi terjalin sampai saat ini. Saya hampir setiap hari juga berkomunikasi dengan alumni. Cuma memang kan belum kelihatan ini alumni itu punya posisinya di mana gitu. Ada yang masih kuliah, ada yang memang udah kerja, ada yang udah balik kampung, ada yang bahkan ada yang sudah menikah gitu ya, sah-sah saja gitu. Karena lingkungan sosial di tempatnya dia atau kondisi keluarganya tidak memungkinkan untuk menunda pernikahan. Yang penting toh usianya sudah mencukupi begitu. Mereka secara kelembagaan mungkin sudah lepas dari SMK Bakti Karya gitu, tapi sebagai alumni mereka tetap terjadi. Oke, menarik tadi yang waktu yang angkatan sekarang kan masih hangat, itu belum ada 20 tadi yang dari yang masuk 23 itu dari berapa suku tadi? 15 suku. 15-an. 15 Karena tiap daerahnya ada yang sama gitu. Satu daerah, satu suku.
ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Prosesnya itu bagaimana tuh? Boleh jadi sebetulnya ini ketika ya proses rekrutmen, bisa ceritakan gitu proses bagaimana nih sebetulnya, atau awalnya dulu awalnya nih waktu Ya. waktu pertama kan bukan persoalan enteng gitu, apa namanya, menghadirkan siswa dari berbagai daerah gitu. Nah itu awalnya bagaimana? Apalagi bukan program Apalagi bukan pemerintah. program pemerintah gitu. Kalau Karena pakai ini kan surat rekomendasi. ya, jalurnya Ya. juga kan aksesnya bagaimana Ya. tuh? Karena itu kan butuh akses kan untuk membangun kayak begitu. Iya, eh, fasilitas dari negara atau dari pemerintahan dalam hal ini memang kita di awal-awal tidak kita pakai gitu. Bukan karena kita tidak menginginkan itu, karena memang ide ini sendiri, gagasan ini sendiri untuk diterima oleh para pemangku kepentingan lah di pemerintahan itu jauh lah kan. Nambah-nambah ribet aja kata istilah seperti itu tuh pernah terlontar dari salah satu pegawai pemerintahan. Nah, tetapi kan visi anak-anak muda ini lebih besar daripada sekedar bicara sulit. Ya, bicara sulit mah gampang gitu. Ya. Nah, tapi bicara gampang memang kadang sulit sekali. Nah, makanya kami waktu itu anak-anak muda lewat komunitas Sabala. Sebetulnya komunitas Sabala ini juga ekosistem berkomunitasnya ini udah lumayan kuat gitu. Bahkan ada di berbagai daerah. Kami menggunakan jaringan si komunitas ini untuk merekrut siswa-siswa. Walaupun dibantu juga oleh rekomendasi dari teman-teman lain. Misalnya kami menghubungi aktivis-aktivis di aliansi masyarakat adat, aktivis Wahi, misalnya aktivis forum literasi TBM, FTBM, atau rekomendasi-rekomendasi dari teman-teman kami yang memang tinggalnya di daerah-daerah gitu. Awal mulanya begitu. Nah sekarang memang mengalami perkembangan gitu. Banyak yang justru siswa-siswa tahu dari internet, dari Instagram, Facebook gitu. Dan di jagat informasi yang sangat terbuka sekarang sebetulnya yang penting informasinya itu sampai ke mereka. Nah hambatannya memang pada saat mereka menerima informasi itu image mereka tentang beasiswa misalnya atau tentang program-program tertentu itu buruk sekali, apalagi di daerah-daerah, karena banyak kejadian serupa di lembaga universitas misalnya atau di sekolah-sekolah lain gitu yang beasiswanya itu tidak semanis yang ditawarkan. Nah ini juga jadi problem gitu. Makanya kami buka seluas-luasnya akses informasi di website, ketentuan beasiswanya apa, terus prosesnya bagaimana, prosedur ininya bagaimana, persyaratannya bagaimana, itu selalu ada di website itu. Dan selalu kita umumkan itu, termasuk jadwal rekrutmennya kapan, bahkan sampai pembiayaannya bagaimana, ya ini kita libatkan juga ke publik gitu. Nah ini yang barangkali yaitu tadi untuk bilang mudah itu ya memang susah. Ya itu bukan persoalan enteng, apalagi nanti kan anak-anak itu datang nih, dia tinggalnya bagaimana gitu kan, terus waktu itu kan. Nah itu yang membuat saya juga sampai sekarang masih geleng-geleng. Program ini dulu disebutnya program akrobat. Kita bukan berasal dari komunitas yang isi anggota-anggotanya itu orang-orang berduit, enggak juga. Tentu pembiayaannya bagaimana kan gitu kan. Nah, ya kepercayaan terhadap partisipasi publik itulah yang lebih besar daripada kata susah. Dan itu sebetulnya di luar bukan jalur formal, jalur resmi yang sebetulnya programnya itu semestinya memang ada di Harusnya yang menyelenggarakan ini pemangku kebijakan. Nah cuma kan kita tidak bisa terus-menerus menunggu ini sampai kapan gitu. Harus ada pihak-pihak yang memulai. Jangan-jangan pemerintah tidak memulai ini karena nggak ada contoh. Tapi secara perlahan program ini juga kan dikomunikasikan dengan Dikomunikasikan, buktinya dukungan dari lembaga-lembaga pemerintahan, BPIP misalnya atau Kemenko PMK misalnya.
Atau yang terakhir kemarin BNPT itu, bahkan kita videonya itu khusus ini loh sekolah yang menangkal isu-isu radikalisme segala macam untuk keutuhan berbangsa bernegara. Itu saya pikir pemerintah lembaga-lembaga pemerintahan juga sudah mulai mengendus ini. Tapi Ada bagus sebuah juga. inisiatif. Artinya teman-teman komunitas waktu itu yang menginisiasi dan dinakodai oleh Bung Ai waktu itu kan sebetulnya menghadirkan negara duluan kan. Iya. Kayak Jadi begitu. ya kan ini tanggung jawab bersama. Dari sisi saya ini seorang republikan dalam hal ini. Saya percaya bahwa konsepsi republik itu lebih menjadi pilihan yang masuk akal untuk dijalani dalam membangun kehidupan bernegara daripada konsep-konsep yang lain, misalnya aristokrasi dan lain sebagainya. Tapi saya sadar betul bahwa republik ini tuh dulunya punya kerajaan, punya kesultanan yang mereka setelah ada konsepsi kebangsaan itu memutuskan untuk ayo kita bersama-sama mencari titik yang sama gitu, membentuk sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur gitu. Nah, pada saat saya menyadari itu kan, menyadari oh di situ, otomatis ya saya jadi punya tanggung jawab juga. Teman-teman yang lain yang menjalankan sekolah ini punya tanggung jawab juga sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah istilahnya bagian dari negara gitu, sebagai rakyat ya kami juga harus bergerak gitu Ya. jadi alasannya tidak semata karena program yang ditetapkan Ya. oleh pemerintah, justru lebih besar dari itu kami ini karena rasa cinta kami terhadap bangsa ini. Ini Merdeka Belajar itu kan seperti itu sebetulnya kalau saya boleh. Ya betul, Merdeka Belajar Merdeka itu Belajar. semestinya konsepsinya Seperti itu kan banyak yang kan selama ini memang banyak yang perlu dievaluasi ya dalam sistem pembelajaran atau dalam kurikulum misalnya. Misalnya hal sederhana begini. Dulu kalau ada inovasi-inovasi di sekolah yang seperti ini kan tidak dianggap legal oleh pemerintah. Betul. Nah, sekarang dianggap legal. Oke, clear, Boleh ya. gitu. Ya, yang penting kan menjalankan apa yang ditetapkan oleh pemerintahnya tidak dilanggar. Misalnya perlu nih ada mata pelajaran Ya. tertentu, materi-materi tertentu, dan itu memang penting gitu. Ya. Nah, urusan penerjemahannya menjadi bahasa praktek di lapangan, Ya. bagaimana itu semuanya menurut konstitusi itu sudah diserahkan ke pihak sekolah saat Betul. ini. Teman-teman Bakti Karya itu sudah kan menerjemahkan konsep Merdeka Belajar itu sejak lahirnya program multikulturalisme. Jauh-jauh hari sudah, bahkan dari struktur kurikulumnya kami dari awal memang sudah sangat sesuai dengan konsepsi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu kan begini kan, memposisikan siswa itu sebagai subjek yang belajar, bukan sebagai objek. Selama ini 10 kali pergantian kurikulum di Republik ini, sampai paling tidak kurikulum terakhir tahun 94 yang berlaku sampai zaman akhir Orde Baru itu campur tangan negara dalam melakukan istilahnya tanda petik gitu. Kepentingan politik itu lebih dominan daripada memberikan kepercayaan ke daerah-daerah atau ke sekolah-sekolah. Ya. Waktu itu dianggapnya kalau daerah-daerah ini saling berkolaborasi satu sama lain membuat misalnya narasi-narasi tentang lokal culture gitu, tentang kearifan lokal, dikhawatirkan menjadi ancaman bagi republik gitu, Ya. bagi bangsa gitu. Nah, sementara yang kurikulum kesini perlahan-lahan sampai gongnya kurikulum yang Merdeka Belajar ini memberikan ke pemerintah daerah dan ke sekolah penyelenggara satuan pendidikan ini untuk berinovasi bagaimana kearifan lokal yang dulu seakan menjadi ancaman ini bisa diadaptasi. Makanya di Jawa Barat ada program Jabar Masagi. Salah satunya sebetulnya untuk memberikan penguatan. Tetapi lagi-lagi begini, salah kalau kurikulum Merdeka ini atau kalau program Jabar Masagi ini template dan silahkan sekolah menjalankan ini, itu juga salah, itu juga keliru. Program-program seperti itu harusnya hanya menjadi istilahnya gelondongan aja, konsep gelondongan. Ini loh karakteristik manusia Jawa Barat itu, karakternya seperti itu, silakan rumuskan masing-masing. Karakter ini pun berdasarkan kajian-kajian. Misalnya orang Jawa Barat kan punya filosofi pancaniti itu, yang masaginya itu
niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti gitu. Sajati. Baru kemudian kalau itu semuanya sudah ditempuh menjadi niti sajati. Itu karakteristik Jawa Barat. Walaupun kok Sunda banget, enggak, itu udah merupakan kajian. Ada dari Cirebonan, ada yang dari Betawi juga, itu sudah masuk dan pada akhirnya merumuskan sebuah istilahnya nilai ini loh yang dicapai oleh manusia-manusia Jawa Barat seharusnya gitu. Nah, jadi inspirasi dari program-program ini juga harusnya cuma memberikan istilahnya dukungan semangat. Ayo kita saling berbagi, kolaborasi, ini loh contoh-contoh baik di sekolah nih yang sudah ada. Makanya Bakti Karya juga nangkring di situ sebagai satu lembaga yang mempraktekkan bagaimana kearifan lokal di satu sisi gitu dengan inovasi yang dijalankan oleh sekolah itu dipraktekkan dalam proses pembelajaran, kira-kira begitu. Nah, kurikulum Merdeka juga memandang sekolah-sekolah itu berdaya pada hakikatnya, karena ya satu-satunya pihak yang bisa menentukan anak memenuhi kompetensi atau tidak guru. Makanya kemarin kan UN dihapus. Nah, boleh itu ada standar-standar nasional kayak begitu lewat ujian nasional. Toh setiap orang itu berbeda-beda, nggak bisa standarnya sama. Setiap orang pun hidup di tempat yang berbeda-beda dengan konteks yang berbeda-beda, nggak bisa dipersamakan gitu. Makanya itu diserahkan ke sekolah. Nah, seharusnya sampai merdekanya begitu, termasuk merdeka dari cara-cara pandang yang tanda petik gitu, status quo ini, melanggengkan orang-orang atau sekelompok orang dengan keuntungan karena dia punya posisi tertentu misalnya, ya harusnya itu juga dilawan sih pada akhirnya gitu. Makanya nggak ada komersialisasi pendidikan atau sistem zonasi yang sekarang sudah ada. Jangan sampai sistem zonasinya juga terjebak dalam zonasi semu tanda petik. Sekolah-sekolah yang bagus hanya menerima siswa-siswa yang nilainya dianggap bagus gitu atau punya keterampilan yang bagus gitu, sementara yang dianggapnya tidak sampai layak gitu, tidak layak lah pada saat seleksi atau tidak punya keterampilan yang kelihatan gitu, akhirnya tidak diterima di sekolah itu kan kecelakaan. Makanya konsepsi yang harusnya dimiliki oleh pemerintah maupun oleh sekolah atau orang tua gitu, anak itu ada fase perjalanannya sendiri-sendiri karena berbeda-beda. Bisa jadi dia belum kelihatan nih cerdasnya, belum kelihatan nih karyanya. Jangan dihakimi sejak awal dia punya nilai yang buruk, kapasitasnya buruk atau nilai merah gitu. Ciri bahwa si anak itu tidak mampu mengikuti pembelajaran, harusnya nggak sampai begitu gitu. Nah, inilah yang Bakti Karya Perjuangan. Makanya Bakti Karya itu nggak pernah melihat rapor bisa sebagai standar masuknya atau keahlian anak gitu. Tidak, kami pas melakukan wawancara itu kami bertanya justru dari motifnya, si anak ini mau kira-kira suatu saat belajar di sini, tumbuh berkembang di sini dan mau kembali ke daerah masing-masing nggak? Komitmen semacam itu yang kerap kita tanyakan, mau itu ke siswa, ke orang tua gitu, daripada kita bertanya kamu sudah bisa apa gitu. Ya artinya sampai 7 tahun bergerak, Bakti Karya sepertinya mendapat angin segar tuh dalam hal konsep yang tadi tuh. Jadi kalau driver itu sudah apa ya, ya tinggal diupdate saja kan begitu. Drivernya sudah ada nih gitu, softwarenya belum gitu kan. Ya, angin bebasnya memang sudah ada karena kan pemerintah sekarang lewat Mas Menteri ini juga dia menampung informasi banyak dari banyak aktivis pendidikan atau penggerak-penggerak pendidikan atau pakar-pakar pendidikan lah, walaupun pakar ini kadang-kadang juga nggak menguasai medan di lingkungan yang sesungguhnya gitu. Nah, tapi paling tidak ada perbedaan kurikulum yang sedang ditawarkan oleh Menteri sekarang yang itu juga bersumber dari teman-teman lain yang memang gerakan pendidikan untuk menolak konvensionalisme gitu atau praktek-praktek pendidikan konvensional juga disuarakan oleh kawan-kawan yang lain. Kami tidak sendiri. Teman-teman homeschooling dengan konsep sekolah rumahnya ya terus gitu. Terus teman-teman yang pro dengan lingkungan alam gitu, bikin sekolah alamnya ya terus gitu. Ada yang
mengadvokasi sekolah-sekolah gitu sampai ke pedalaman sampai kemana terus gitu. Ada yang juga ini orang-orang kota yang sadar gitu bahwa pendidikan nggak mampu ternyata menjawab kebutuhan manusia-manusia urban gitu, itu juga banyak yang bersuara gitu. Nah, pada akhirnya muncullah kan si konsepsi Merdeka Belajar ini. Tinggal kan, oke, kalau ini dirasa sudah ada harapan nih, ya udah kita benar-benar lengkapi gitu dengan berbagai macam gagasan-gagasan yang lebih baik. Kayak misalnya sistem zonasi tadi, kalau sistem zonasinya persentase orang sesuai dengan zonasi masing-masing itu sekian persen ya, nah ke depan yang lebih bagus berapa persen kira-kira gitu. Jangan sampai ada orang yang terpinggirkan gara-gara dia nilainya nggak cukup gitu dan nggak punya hak untuk bersekolah di situ. Nah itu tinggal pikiran-pikiran yang begitu aja. Dan saya pikir kalau kebijakan di daerah gitu ya, termasuk si kepala sekolahnya sendiri, penyelenggara pendidikan, kalau mau jeli memandang manusia, siapapun yang daftar ke sekolah itu akan menjadi teman, akan menjadi tetangga, akan menjadi pemimpin, akan menjadi mitra, akan menjadi pekerja, mungkin apa sajalah gitu posisinya nanti. Sadari mereka itu adalah peserta didik yang akan menjadi warga masyarakat. Jadi nggak usah dipilih yang bagus-bagusnya saja, nggak usah dipilih yang sudah rajinnya saja atau yang ulet-uletnya saja, yang nilainya bagus, yang prestisius gitu. Nah terus ini pemerintah juga harusnya melek dengan fenomena semacam ini, jangan sampai malah menambah tanda petik gitu hal yang kontradiktif. Misalnya ada sekolah-sekolah yang bagus diapresiasi, nanti apresiasinya dengan bantuan fisik misalnya. Ya. Nah, kalaupun seperti bagus niatnya kan mengapresiasi gitu, tapi di lapangan sekolah-sekolah tuh berlomba bukan untuk mendidik anaknya supaya lebih berkarakter, lebih siap menghadapi hidup, tapi mencoba memoles sekolahnya supaya dapat imbalan hadiah tadi, misalnya dukungan dari pemerintah dan lain-lain. Nah ini juga pemerintah mestinya bersikap lebih bijaksana dalam hal ini. Bukan berarti nggak boleh mengapresiasi sekolah yang seperti itu, tidak. Tapi cara mengapresiasinya sebaiknya apa istilahnya tidak usah malah kontradiktif gitu. Atau misalnya lomba itu kan seakan-akan bagus ya, memicu orang untuk tampil optimal gitu, bahkan maksimal gitu kan. Ada yang bilang begitu, walaupun maksimal ini kan bahasa yang buruk juga, seperti hal yang minimal gitu. Yang bagus itu optimal gitu. Begitu dilombakan seperti bagus gitu. Tetapi setiap perlombaan itu selalu menyisakan namanya kekecewaan. Kompetisi apapun bentuknya selalu menyimpan kekecewaan. Dan kekecewaan itu bentuk ya istilahnya paling luar dari yang namanya frustasi begitu. Nah, orang-orang yang memaksakan sampai tahap menang lomba segala macam itu justru kalau dia organik sih Motifnya lain ya. begitu. Motifnya Nah, lain. ini justru karena Motifnya. hadiahnya besar, motifnya jadi Ya. lain gitu. Bahkan ada kecurangan di sana sini. Nah, ini yang saya pikir kita ini lebih butuh berkolaborasi, bergotong royong sekarang. Saling membagi rasa, membagi daya. Bukan saling menunjukkan kekuatan masing-masing dan menganggap yang lain itu kalah. Ya. Seakan-akan kita yang lebih baik gitu. Jadi seperti halnya SMK Bakti Karya kan, sesuai namanya, berbakti dan berkarya terus gitu Ya, kan. konsekuensi dari karya kalaupun mau diapresiasi lewat perlombaan atau bentuk apresiasi-apresiasi lain tidak masalah. Ya. Tetapi kalau menggunakan instrumen sekolah untuk memaksa si anak itu mendapatkan prestasi tertentu supaya lebih terpandang gitu, lebih Motif. dihormati begitu, Ya. atau lebih mendapatkan imbalan itu kan Motifnya yang itu. buruk, motifnya yang buruk. Oke, kalau ngomong-ngomong, Bakti Karya sudah pernah mendapatkan bantuan umpamanya dari pemerintah fisik atau apa begitu? Dari pemerintah pusat belum, Ya. belum pernah. Dari pemerintah daerah, Provinsi? provinsi dulu pernah tahun 2015. Ya. Nah, di luar itu diperoleh bukan dari pemerintah. Dari pemerintah Kabupaten Pangandaran sendiri? Katanya sih tahun ini, tapi kan
masih belum ada wujudnya. Jadi daripada apa istilahnya mengekspos padahal nantinya mungkin jatuhnya di anggaran perubahan atau bahkan tahun depan atau bahkan nggak jadi gitu, biar nggak jadi beban ke pihak sekolah aja gitu. Tapi paling tidak sudah ada apa? Kalau niat baik, Perhatian. banyak pihak yang menyatakan niat baik gitu. Terus dukungan ini kan tidak mudah juga diperoleh. Dulu kan sempat nggak didukung, sempat enggak gitu. Bahkan diperkarakan, dipertanyakan. Malum lah, inovasi kan di mana-mana selalu mengundang gitu kan, dinamika itu. Nah, tetapi kesini pemerintah mengakui dan ternyata ini akan dibutuhkan nih untuk masa depan, ya paling enggak masa depan inilah generasi. Apalagi Pangandaran itu kan ruang yang sangat terbuka karena ya sebagai kawasan wisata yang sudah berkembang dan terkenal, itu kemana-mana gaungnya kan gitu kayak gitu. Termasuk yang datang juga kan dari berbagai daerah, bukan saja lokal tapi juga regional, nasional, internasional gitu. Jadi magnet kan gitu. Bagus sebetulnya kalau ya harusnya malah ini jadi andalan ya. Karena wajah yang harusnya ditampilkan oleh sebuah tempat yang visinya ke pariwisata seharusnya wajah-wajah friendly, wajah-wajah yang multikultur itu juga kan di sana sudah ada daya tarik wisata budaya kan menjadi destinasi, salah satu destinasi gitu udah jelas gitu. Tetapi maksudnya pemerintahannya sendiri itu butuh wajah yang ditampilkan keluar, dan wajah yang diharapkan oleh orang-orang yang mau berwisata itu sebuah daerah itu ya paling tidak dinamis, harmonis gitu kan. Terus ada istilahnya karena itu berkaitan dengan rasa aman, rasa nyaman gitu, karena yang datang itu kan heterogen kan. Iya betul. Ya terakhir nih Bung Ai, dalam satu kalimat nih, selama berkiprah 7 tahun nih bakti karya itu, sebetulnya kalau dinarasikan dalam satu kalimat itu seperti apa tuh? Kelas multikultural SMK Bakti Karya Parigi Pangandaran. Dari perjalanan panjang, bukan panjang ya, masih pendek sebetulnya, 7 tahun itu. Pendek bagi orang yang tidak menjalaninya ya. Bagi yang menjalaninya ini juga cukup ya berkeringat lah, berdarah-darah ya. Berkeringat. Kalau berdarah-darah sih nggak sedramatis itu, walaupun ya sempat tegang gitu, sempat ini, tapi kita selalu mencari yang bahasa yang lebih optimistis aja sih. Orang yang berkeringat itu kan tandanya orang bergerak gitu. Nah, Bakti Karya itu lembaga yang sedang membentuk pola pembelajaran dari mulai suasana belajar dan proses belajar, yaitu supaya lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan. Bangsa Indonesia sendiri sebetulnya belum final. Indonesia sendiri belum final. Nusantara ini belum final. Kita making Indonesia aja ini, masih proses membuat Indonesia. Nah, Bakti Karya pun sama, sedang membuat proses Indonesia melalui menghadirkan pola pembelajaran baru gitu. Yang tadi itu tidak anti kritik, bisa diakses oleh publik, dan wajah keragaman nampak. Ya, menarik. Baik reviewer, itu dia Bung Ai dengan perjalanan panjangnya sebagai inisiator program kelas multikultural SMK Bakti Karya Parigi Pangandaran. Bung Ai menekankan belum selesai gitu. Berbakti dan berkarya itu sepanjang zaman terus berproses gitu. Baik sahabat reviewer, terima kasih, sampai jumpa lagi nanti di perbincangan lain. Salam.